Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadilah dengan NIM B1B1200048, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Adapun judul materinya yaitu Produktivitas Kerja. Dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Materi pertama yaitu pengertian produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan atas hasil yang dicapai dan keseluruhan daya atau faktor produksi yang dipergunakan. Sedangkan produktivitas kerja pegawai adalah perbandingan atas hasil yang dicapai dan peran serta pegawai per satuan waktu. Selanjutnya, sumber informasi untuk mengetahui masalah produktivitas kerja di perusahaan. Yang pertama yaitu job satisfaction, yaitu dapat diketahui dengan meneliti sikap pegawai. Dari penelitian diketahui tingkat kepuasan dan ketidakpuasan pegawai. Semakin banyak yang tidak puas berarti ada masalah produktivitas pegawai. Yang kedua yaitu waste and scrap, adalah ada tidaknya pemborosan atau yang tidak ada gunanya, seperti barang sisa yang tidak bermanfaat selama proses produksi. Makin tinggi mutunya, maka makin tinggi produktivitasnya. Sedangkan semakin rendah mutunya, maka semakin rendah produktivitasnya. Selanjutnya itu quality record atau catatan kualitas barang yang dihasilkan. Yang selanjutnya itu absenteeism and tardiness, yaitu catatan hari tidak masuk kerja, terlambat, dan pulang lebih awal. Makin tinggi angka tersebut, maka makin rendah produktivitas pegawai di perusahaan. Selanjutnya itu report from counselor, yaitu makin sering pegawai ke konselor, maka makin rendah produktivitas pegawai. Selanjutnya grievances atau keluhan pegawai kepada teman, atasan, atau keluhannya bisa bersikap dinyatakan dengan tertulis. Nah, ini dijadikan sebagai indikator ketidakpuasan kerja. Makin banyak keluhan, maka makin tidak puas pegawai dalam bekerja. Ini mengindikasikan adanya masalah produktivitas. Selanjutnya yaitu accident report atau catatan kecelakaan. Makin sering terjadi kecelakaan kerja, berarti banyak pegawai yang tidak produktif di perusahaan. Selanjutnya itu medical report, yaitu catatan kunjungan pegawai ke dokter perusahaan atau dokter lain sebagai sarana untuk mengetahui masalah produktivitas di perusahaan. Semakin banyak kunjungan pegawai ke dokter menunjukkan banyak pegawai yang tidak sehat dan mengindikasikan adanya masalah produktivitas. Yang terakhir itu suggestion, yaitu makin sering pegawai memberi saran, maka makin besar sumbangannya terhadap produktivitas. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Pegawai yang berpendidikan lebih mudah mengerti hal yang diperintahkan dibandingkan dengan pegawai yang pendidikan rendah. Pegawai yang berpendidikan cepat tanggap dan cepat menerima pendapat dari pandangan orang lain atau pimpinan. Faktor yang kedua yaitu keterampilan. Pegawai yang terampil dalam kerja cepat mengerjakan sesuatu karena sudah terlatih sehingga bekerja menjadi lebih profesional. Selanjutnya faktor disiplin. Pegawai yang disiplin mudah ditertibkan dan bisa bekerja dengan serius. Selanjutnya faktor sikap mental dan etika kerja. Karena pegawai bersikap mental dan beretika kerja umumnya mempunyai tanggung jawab dan bekerja bersungguh-sungguh pada tugas yang diberikan. Selanjutnya faktor motivasi. Pegawai yang dirangsang atau didorong agar lebih bergairah dan antusias dalam bekerja. Selanjutnya gizi dan kesehatan. Gizi dan kesehatan sangat penting untuk kekuatan fisik sehingga selalu segar dalam bekerja. Faktor selanjutnya itu tingkat penghasilan. Pegawai bekerja untuk memperoleh penghasilan guna menghidupi diri dan keluarganya secara layak. Tingkat penghasilan cukup dominan dalam faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Selanjutnya, faktor jaminan sosial, yaitu jaminan
sosial adalah suatu yang dapat menambah pendapatan pegawai beserta keluarganya. Selanjutnya yaitu lingkungan dan iklim kerja. Lingkungan dan iklim kerja cukup berperan agar pegawai bekerja tenang dan aman tanpa gangguan dalam bekerja. Faktor selanjutnya yaitu hubungan industrial Pancasila. Hubungan kerja sangat manusiawi dalam perlakuan pegawai dapat lebih menjamin ketenaga kerjaan. Faktor selanjutnya itu faktor teknologi. Makin profesional dan terampil pegawai, maka makin cepat proses kerjanya. Selanjutnya, faktor sarana produksi. Sarana produksi sangat penting untuk bekerja dengan sempurna. Faktor selanjutnya itu manajemen. Baik buruknya manajemen dalam organisasi sangat menentukan betah tidaknya seorang pegawai dalam bekerja. Kepemimpinan yang kurang terpuji menyebabkan merosotnya kinerja semangat kerja pegawai. Faktor yang terakhir yaitu kesempatan berprestasi. Pegawai perlu diberi kesempatan berprestasi dalam rangka pengembangan pegawai. Selanjutnya itu pengukuran produktivitas kerja. Yang pertama, pengukuran produktivitas tingkat nasional atau disebut dengan makro. Yang kedua, pengukuran produktivitas tingkat industri atau disebut dengan sektor. Selanjutnya, pengukuran produktivitas tingkat perusahaan atau disebut dengan mikro. Selanjutnya, pengukuran produktivitas tingkat produksi atau disebut dengan parsial. Yang terakhir yaitu produktivitas pegawai termasuk pengukuran produktivitas parsial. Nah, selanjutnya review jurnal. Adapun judul jurnalnya yaitu produktivitas kerja guru SMA. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk dapat memberikan pencerahan bagi Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bekasi khususnya dalam melakukan evaluasi terhadap produktivitas gurunya. Subjek penelitian ini adalah guru SMA di wilayah Bekasi. Asesmen data menggunakan data dari hasil selebaran kuesioner sebagai instrumen penelitian dibagikan kepada 198 guru yang dipilih berdasarkan teknik simple random sampling. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Yang diterapkan adalah pendekatan analisis jalur kuesioner digunakan untuk memperoleh data. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini mendeteksi adanya pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya, yang kedua yaitu ketidakhadiran memberikan pengaruh langsung negatif terhadap produktivitas kerja. Yang terakhir yaitu terdapat pengaruh langsung negatif kepuasan kerja terhadap absensi. Kelebihan dari penelitian ini adalah menjabarkan metode penelitian dengan sistematis dari data yang didapat. Adapun kelemahan penelitian ini adalah tidak dijabarkan secara rinci maksud dari tiap indikator dari variabel masing-masing. Nah, kesimpulan dari jurnal yaitu dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja guru sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kecerdasan siswa dan siswi di sekolah. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.